92,5 Maestro FM, House with the Sound. Shalom Sobat Maestro, apa kabar Anda? Doa dan harapan kami Anda tetap sehat, tetap semangat, dan tetap menikmati pemeliharaan Tuhan. Kembali program Pelangi Kasih hadir menemani Sobat Maestro. Dan mungkin bagi Sobat Maestro yang ada pertanyaan-pertanyaan seputar keuangan ataupun seputar bahasan-bahasan siang hari ini, silakan bisa SMS ataupun WhatsApp di 081 321 00925. Seperti apa sih cara memilih partner bisnis yang baik? Seperti biasanya saya tidak sendirian karena sudah bersama-sama dengan saya rekan-rekan dari Kingdom Business Community Bandung. Ada Ibu Ivana, ada Bapak Yahya, Bapak Samuel, Bapak Yudi, dan Bapak Andi. Pak, Ibu, ini kan kita menindaklanjuti apa yang sudah kita perbincangkan beberapa waktu Selasa kemarin ya, tentang memilih partner bisnis. Nah, kira-kira ini seperti apa ini pengalaman dari teman-teman dari Kingdom Business Community Bandung? Silakan. Ya, mungkin saya sedikit memberikan satu insight sedikit ya Pak di depan. Jadi iya, silakan. Di dalam berbisnis itu tidak selamanya kita itu harus memiliki bisnis itu secara sendiri. Atau artinya kita berbisnis sendirian. Namun kadang-kadang kita juga butuh partner bisnis yang lain. Kenapa kita membutuhkan partner? Ya, ada berbagai macam faktor atau tujuan ketika kita memerlukan atau butuh menggandeng partner di dalam berbisnis. Contohnya bisa saja ada beberapa hal kekuatan yang dimiliki oleh partner sehingga saya butuh orang itu untuk melengkapi kelemahan-kelemahan yang ada di dalam segi manajerial, segi keuangan, ataupun hal-hal yang berkaitan dengan operasional perusahaan. Namun bisa juga karena perusahaan sudah mulai berkembang dan membutuhkan suatu ekspansi, kadang-kadang butuh capital atau modal yang besar. Tentunya penambahan modal ini bisa dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya dengan berpartner, dengan adanya partner yang baru ataupun partner dari bisnis. Dalam satu bisnis tentunya modal itu bisa ditambah oleh mereka. Jadi kita bisa merunning perusahaan itu dengan modal bersama-sama dengan partner kita. Itulah beberapa hal atau alasan kenapa kita kadang-kadang butuh partner dalam berbisnis. Iya, oke. Saya akan seperti biasa, saya kayak pendeta aja ya, selalu kasih ayat. Sebagai basic ya. Ininya ya, Pak ya. Basic berpikir basic ya. Bible-nya. Betul ya. Walaupun ini nanti konteksnya tidak bicara tentang keuangan, tapi ayat ini bisa kita ambil sebagai korelasi ya Pak Arya. Jadi nanti jangan kalau ayat ini konteksnya bukan di situ, tapi kita ambil korelasinya saja. Ya, jadi kalau misalnya tadi bicara partner yang sudah dibicarakan di awal oleh Pak Yahya, nah saya ambil satu ayat di Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 10. Firman itu berkata, berdua lebih baik daripada seorang diri. Karena apa? Tadi kalau seorang diri punya kapasitas A, maka kalau kita bisa berdua ada orang yang punya kapasitas B, itu bisa saling mengisi. Nah, berpartner itu bisa seperti itu sehingga kita bisa mengembangkan usaha kita lebih besar lagi ya, seperti itu. Karena dikatakan mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka ya. Jadi berdua itu bisa saling mengisi. Karena kalau mereka jatuh ya, artinya ada kelemahan, ada weakness di setiap orang, yang seorang bisa mengangkat temannya. Tetapi why katanya? Orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Dan bila mana seorang dapat dikalahkan oleh dua orang, akan dapat bertahan. 3 lembar tak mudah diputuskan. Jadi kalau kita diilustrasikan, kalau ada satu benang yang hanya 1 lembar gampang sekali putus. Tapi kalau benang itu dililit sampai lebih banyak dari lilitan-lilitan benang itu, mutusinya lebih susah. Artinya kalau kita punya partner yang solid, yang kuat, itu sangat sulit digoyahkan. Nah, satu ayat lagi, ini juga sama konteksnya bukan tentang keuangan, tapi saya ambil aja korelasinya. Dikatakan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila partner-partner ya, atau saudara-saudara diam bersama dengan rukun, berarti ada visi yang sama, ada kesehatian, ada nilai-nilai yang sama. Maka di ayat terakhir itu ada janji, dia katakan bahwa sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Jadi tidak hanya materi, tetapi berkat kehidupan.
sesuatu yang bernilai di situ. Jadi artinya dengan ayat ini kita bisa melihat bahwa berpartner itu menjadi sesuatu yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, tetapi ketika melihat ada kerukunan, ada satu tali yang tidak diputuskan, artinya ada hal-hal yang perlu kita pelajari, partner itu harus seperti apa. Nah, nanti ini Bung Andi, namanya sekarang Bung Andi karena masih muda, mau memperkenalkan nih pembicara kita yang luar biasa. Silakan Bung Andi. Terima kasih Pak Sam. Ya, tema kali ini sangat menarik karena menurut saya mencari pasangan dalam berbisnis itu seperti kita juga berinvestasi. Kalau misalkan kita berinvestasi di pasar modal, let's say, kita kan menginvestasikan uang kita tuh. Nah, kalau kita berinvestasi, kalau kita mencari partner dalam berbisnis itu seperti kita berinvestasi dalam hubungan. Kalau misalkan kita berinvestasi di pasar modal, kita rugi, uang kita hilang, tapi uang kita bisa cari lagi. Nah, kalau misalkan kita berinvestasi di hubungan, itu yang kita investasikan waktu. Kalau misalkan kita salah pilih pasangan untuk berbisnis, yang rugi double, udah rugi materi, rugi waktu juga. Makanya hal ini sangat penting. Jadi, mencari partner itu nggak segampang apa yang seperti kita bayangkan mungkin ya. Ada beberapa poin yang perlu diperhatikan oleh kita saat kita memilih partner dalam berbisnis. Saat ini tuh ada 2 narasumber kita yang kurang lebih sudah 20 tahun lebih berbisnis dan mempunyai partner. Mari kita dengarkan pengalaman teman kita ini, Bu Yudi dan Bu Ivana. Silahkan. Iya, selamat pagi ya menjelang siang ya. Ya sedikit kalau dari saya latar belakang saya ada beberapa line bisnis, tapi core saya adalah di kontraktor dan developer. Saya dari awal saya berbisnis, saya sudah mencari partner. Dan dari pengalaman sama saya berbisnis, saya coba merumuskan dan memang sebenarnya mudah-mudah sulit. Ya, saya bilang mudah-mudah sulit karena memang mudah dituliskan tapi sulit buat dilaksanakan sebenarnya, karena harus benar-benar terampil kita memainkan dalam mencari partner ini. Yang pertama saya menilai bahwa langkah pertama buat mencari partner yang pas itu adalah mulai dari diri kita sendiri dulu sebenarnya, yaitu kita berani untuk jujur dan berani untuk terbuka. Apa sih yang sebenarnya kita cari dari partner kita? Apa sih yang sebenarnya kita butuhkan? Siapa diri kita? Karena semakin kita terbuka, maka kita akan bisa menjelaskan diri kita dengan apa adanya kepada lawan bicara kita, dengan calon partner kita. Selanjutnya, langkah kedua adalah kita dengan terbuka dan jujur itu, kita akan lebih bisa mengetahui apa sih menjadi kekuatan saya, apa menjadi kelemahan saya. Nah, inilah kuncinya. Kenapa kita harus mengetahui ini, supaya jangan sampai kita tidak mengenal diri kita sehingga kita tidak tahu sebenarnya apa yang kita butuhkan sih sebenarnya ya, apa yang kita bisa saling isi dalam hal ini. Jadi mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan kita. Sebaliknya, teman kita juga harus mengetahui juga kekuatan dan kelemahannya. Setelah kita saling kenal mengenai kekuatan dan kelemahannya, maka langkah ketiga adalah kita coba cocokkan. Kita mau kemana nih dalam berpartner ya? Visi misinya seperti apa? Apakah visinya saya hanya mau buat skala kota Bandung, atau saya cita-citanya visinya saya mau nasional, atau bahkan lebih dari itu. Dan kita tetapkan langkah-langkahnya secara bersama. Tahun ini kita mau melakukan apa, tahun depan kita mau melakukan apa. Jadi perencanaannya memang mesti siap. Setelah kita sama-sama menyamakan visi, misi, kita sudah tahu satu sama lain, sudah terbuka, tahu kelemahan dan kekurangan masing-masing, baru deh kita cocok-cocokin gitu ya. Langkah yang keempat adalah, kira-kira kita bisa saling melengkapi nggak dengan apa yang kita sudah canangkan tadi dari langkah 1 sampai ke 3 tadi. Kita bisa pas nggak? Bisa nyambung nggak? Bisa connect nggak? Nah, setelah kita sudah menganggap bahwa kita cocoknya ternyata ya, baru kita rumuskan semuanya secara tertulis. Nah, ini dia, kebanyakan bisnis itu gagal karena satu, mumpung keluarga ya keluarga, teman dekat. Jadi kita malas untuk menuliskannya semua ke dalam perjanjian kerja sama. Jadi kita coba membiasakan diri dan harus membiasakan diri menuliskan semua apa yang menjadi kesepakatan kita bersama partner kita. Bisa sebaiknya memang semua perjanjian itu di depan notaris ya, kita buat segala legalitasnya dengan baik. Memang betul memakan biaya, tetapi ini akan menjadi sangat penting apabila suatu hari nanti terjadi dispute. Ya, kalau ada dispute ya kita akan melihat kembali ke perjanjian yang pernah kita tulis.
Nah, setelah kita sepakat, kita salaman, kita sudah menuliskan itu semua, mulailah bisnis kita berjalan. Nah, tentunya dalam perjalanan bisnis itu kan nggak selalu mulus, lurus gitu ya. Bisa aja tiba-tiba mungkin kita dalam kondisi tidak fit, kita nggak fokus, dalam perjalanan kita goyang. Bisa juga sebaliknya, partner kita juga dalam perjalanan juga goyah juga, sehingga dalam perjalanan itu nggak lurus lempeng gitu ya. Oleh sebab itu kita perlu toleran. Kita mesti melihat bahwa, oh ternyata partner saya tidak seperti yang kita bayangkan ya. Jadi pasti ada 1-2 hal yang tidak bisa memenuhi. Ya misalkan kita berjanji nih, porsi kita 50-50 dalam suatu kegiatan, kita tanggung jawab juga kita bagi 2, semuanya bagi 2. Tetapi kebanyakan dalam perjalanan itu tidak selalu seperti itu. Ya, ada yang selalu merasa, kok aku lebih berperan ya. Sebaliknya juga yang lain merasa, kok kamu perannya kamu tidak seperti yang kamu janjikan. Nah, disinilah kita coba bertenggang rasa ya, kita toleransi dengan kelebihan dan kekurangan yang kita jalankan bersama setelah kita tahu, oh ternyata partnerku ini ada kekurangannya ini yang aku tidak tahu dari awal. Ya, kita coba bertoleransi. Dan terakhir, setelah kita berjalan berapa lama, pasti ada ganjelan-ganjelan dan ada keluhan, ya kita pengen curhat, ya tapi tolong curhatnya jangan ke orang lain dulu. Curhatnya kita harus ke partner kita dulu gitu loh. Jadi kita rajin-rajinlah melakukan evaluasi dari komitmen kita, nggak cuma sekali, bisa juga mungkin sebulan sekali kita ketemu, ya reevaluasi lagi. Saya menyebutnya reevaluasi karena hal ini harus evaluasi yang dilakukan berulang-ulang. Mungkin untuk orang-orang tertentu akan bosan, tetapi kalau saya ibaratkan kita sedang mengendarai mobil ya, jarak jauh kita nyetir, kita harus wajib untuk mendisiplinkan diri untuk stop di setiap rest area yang ada mungkin ya, seperti itu. Atau setiap 1 jam sekali kita harus stop. Kita stop di rest area itu dan kita tenang sejenak dan untuk menyegarkan diri sendiri juga. Nah, sama juga dalam konteksnya bisnis, dalam perjalanan itu kan panjang ya pasti ya. Nah, kita coba mendisiplinkan diri untuk stop. Mungkin kalau orang balapan ada pit stop ya, ada di Formula One itu ada pit stopnya. Jadi kita tahu, oh saya harus stop nih. Kita disiplinkan buat terus reevaluasi komitmen kita kembali. Nah, kalau dari ke-7 langkah ini dilakukan, ini pun sebenarnya tidak 100% menjanjikan bahwa akan berhasil ya, tapi ini akan meningkatkan probabilitas bahwa dari berpartner itu sendiri bisa berhasil ke depannya. Pak Yudi, saya mau nanya dong, untuk di bagian yang being tolerant tuh, saya sempat punya partner juga, tapi saya merasa saya toleran, tapi saya merasa akhirnya dirugikan. Ada batasan dari pengalaman Pak Yudi itu sampai seberapa jauh kita toleran gitu, Pak? Oke, ini menarik sekali. Memang krisisnya dimulai pada langkah ke-6 sih, Andi. Ya. Iya, Pak. Memang dimulai di langkah ke-6. Kenapa? Karena langkah ke-6 adalah langkah real. Dari langkah pertama sampai langkah ke-5 itu masih di angan-angan sampai di atas kertas, ya. Eksekusinya dan di langkah ke-6 sebenarnya. Nah, tentu batasan-batasan itu kita harus punya, ya bro. Ya, nanti kita harus punya batasan-batasan itu, dan itu tentu menjadi limit kita. Ya mungkin kalau tadi kan Bro Andi bilang ada investasi di pasar modal ya, jadi kita tahu kapan kita masih cut loss ya. Kapan kita masih cut loss, kapan kita top up, seperti itu istilahnya ya. Mungkin kalau di dunia investasi di... Kapan cut loss, kapan harus serok lagi ya kok? Iya, seperti itu. Nah, jadi memang perihal ini juga sebaiknya sudah di-stepkan di langkah ke-5 tadi, Bro Andi. Artinya kita sudah jelaskan bahwa di langkah ke-5 tadi, kalau bisa tertulis ya, kita bilang sama teman kita, apabila segala situasi, ada situasi di mana skenario sesuatu yang terburuk terjadi versi kita, dan kita tahu dan kita bisa tuliskan, kita tuliskan di semua dalam perjanjian itu, Bro Andi. Ya. Tapi memang tentu tidak semua bisa kita tuliskan di awal ya, karena biasanya persoalan-persoalan yang variasi dari persoalan itu baru muncul apabila kita sudah menjalankan bisnis itu sendiri. Biasanya seperti itu. Jadi untuk semoga menjawab ya Bro Andi ya. Jadi memang harus tentukan limitnya Anda di mana, kapan Anda mesti keluar, dan tentu proses-prosesnya kalau bisa memang sesmooth mungkin ya, nggak tiba-tiba keluar seperti itu ya. Berarti memang kesalahan saya ada di step ke-5 itu ya.
Mungkin ada terlalu Mungkin baik. ada perjanjian. Iya, mungkin. Bukan terlalu baik, tapi maksud saya sebutnya bukan limitnya terlalu lebar kali ya, sehingga Iya, mungkin. ya memang kalau kita bertoleransi terhadap sahabat kita, ya keluarga kita, apalagi memang biasa lebih lebar ya. Kalau mungkin orang yang baru kita kenal, tentu kita bisa lebih strict biasanya ya, kalau psikologi banget. Tapi itu pun jarang ya, kita berpartner sama orang yang tiba-tiba kenal, itu juga kan jarang ya. Biasa itu jarang. Betul. Ya biasanya tuh kalau nggak sama anggota keluarga, ya misalkan kakak, adik, atau sepupu, ya kita juga sama temen yang sudah mungkin dari dulu sekolah bareng gitu ya. Terus Ya, atau temen yang sudah ketemu 1 tahun 2 tahun, biasanya seperti itu juga bisa. Kalau menurut Ya, saya ya betul sih, kadang kita kan berpartner itu dengan orang-orang yang kita kenal dekat gitu ya Bro Yudi ya. Cuman justru itu sumber konflik kadang-kadang. Jadi di satu perusahaan itu kita harusnya bisa membedakan antara kita pertemanan atau kita partner bisnis. Maksudnya gini loh, saya punya partner bisnis yang saya sudah berteman cukup lama. Nah, tapi dalam hal bisnis, saya akan berhadapan dia sebagai partner bisnis, bukan sebagai teman. Jadi kalau misalnya di luar saya sebagai teman, saya nggak akan ngomongin bisnis. Tapi kalau kita lagi meeting, kita bisa gontok-gontokan gitu. Jadi kadang-kadang, terutama kita sebagai orang Asia, kita tuh suka sungkan. Nah itu kadang-kadang jadi sumber permasalahan kalau menurut saya. Ya, Gitu. Setuju dengan Bu Ivana, kita suka sungkan ya, itu kebiasaan orang Timur, sungkan. Saya sendiri pribadi, saya juga bisa merasa sungkan sih, dan karena kita melatih diri, ya lama-lama sungkannya bisa berkurang. Tapi ini bukan hal yang buruk sih sebenarnya, karena kita memang harus membiasakan diri disiplin ya dalam berbisnis itu sendiri. Kita harus disiplin, semua harus tertulis, kita harus lebih saklek ya, kita harus saklek sehingga jelas gitu. Jangan membiarkan segala ada suatu problem itu jangan dibiarkan menggantung, harus tuntas semuanya. Ya, tidak boleh digantung. Betul. Jangan sampai berlarut-larut gitu loh. Penyakitnya makin lama makin kronis nantinya. Oke, itu kan beberapa kriteria ya untuk menemukan partner bisnis yang cocok gitu. Tapi sebelum sampai step-step yang detail 6 langkah itu, biasanya apa sih yang pertama kali Anda lihat ketika Anda sebelum memutuskan untuk orang itu kayaknya oke nggak ya buat jadi partner aku, atau orang itu kelihatannya cocok nggak? Nah, ada nggak hal-hal yang pertama kali Anda pertimbangkan atau Anda lihat sebelum sampai detail ke 6 atau 7 hal tersebut yang mungkin sesekali mungkin bisa muncul dalam hidup dia, yang mungkin bisa menjadi dasar, oh ya saya akan cobalah ngobrol dulu sama orang ini walaupun belum tentu menjajakin gitu. Ada nggak kira-kira hal-hal yang awal deh gitu? Kalau saya udah berapa kali sih ya berbisnis, dan pertama gini sih, intinya kita kan punya ide tuh. Idenya pertama kita masih sendiri nih, kita punya ide sesuatu. Nah, kalau saya sih biasanya saya akan istilahnya pilih lah gitu beberapa orang yang saya akan ungkap tuh ide saya tuh begini-begini. Saya akan lempar sama mereka, kadang-kadang sih satu-satu ya. Dan saya lihat visi misi mereka tuh bagaimana. Kalau kelihatannya dari awal udah nyengsol ya saya sih nggak akan ajak ya, nggak akan terusin. Kan kita kayak baru berbincang-bincang doang lah, kayak kalau lagi pacaran sih baru PDKT lah gitu ya. Betul sekali. Kayak ya. Nah, udah gitu, kalau misalnya klik nih kelihatannya, wah satu visi, satu misi nih kelihatannya baru sampai situ aja, saya akan dalami lagi gitu. Sampai beberapa kali, mungkin saya juga ada beberapa teman yang diajak, kita satuin, kelihatannya nih bisa nggak, dari diskusi kayak begitu aja sebenarnya udah cukup bisa kelihatan. Kalau saya menambahkan sedikit, ada baiknya kita harus disiplin juga dalam mengecek track record dari calon partner kita ya. Ya, jadi kita ngecek track recordnya tentu semaksimal yang bisa kita lakukan. Artinya, saya ambil contoh, kalau dari pengalaman saya misalkan saya ada satu ide, terus saya tentu ide itu akan saya bawa, nggak akan jauh-jauh ya dari komunitas, dari keluarga, dua itu sih. Keluarga dan komunitas, tidak pernah keluar dari itu, tidak pernah tiba-tiba ada orang baru datang, kenal, terus langsung berpartner itu tidak pernah kalau seperti itu. Kalau pun ada, itu saya dapatnya dari referensi dari saudara, coba ke si A, si B, si C. Nah, kita ngobrol dulu dan kita cek track record-nya.
Biasa data kan nggak pernah bohong ya. Ya, data tuh nggak pernah bohong, jadi kita bisa tahu, kenal nggak sama si Mr. A atau Mr. B, bagaimana selama ini hubungan baik ya. Kalau seandainya dari itu semua kita cek sudah oke, itu bisa membuat kita lebih yakin sih dengan calon partner yang kita cari ini. Gitu bro ya. Ini saya ada pertanyaan lagi lebih ya kritis ya. Beberapa kali kita bisa melihat seseorang tuh jujur atau tidak, integritasnya itu baik atau tidak. Tergantung, salah satunya adalah bagaimana dia memandang uang dan mengelola uang. Nah, itu biasanya kita bisa melihat salah satunya. Nah, pertanyaannya, bagaimana Anda menilai apabila ketika kita berpartnership, kadang-kadang kan kita udah janjian dong, kita harus store modal, betul dong, entah jumlahnya udah ditentukan, berapa masing-masing. Bagaimana Anda memandang bila orang yang sudah janjian, udah komit, pas hari hanya harus store misalnya di satu rekening yang bersamaan, dia nggak store. Nah, itu kan ada dua hal nih. Memang bisa ngelihat dia ada something, uangnya emang masih nyantok, atau mungkin juga karakternya nggak bener. Bisa juga kan hal kayak gitu juga. Nah, bisa ngelihat nggak hal kayak gitu tuh Anda memutuskannya atau menilainya gimana? Walaupun nggak selamanya ini 100% bener ya. Semua komitmen itu kita harus berbuat berbatas waktu ya bro ya. Oke. Artinya kalau sampai batas waktu itu lewat, artinya gugur apa yang kita janjikan itu nomor satu. Nomor dua, kalaupun ternyata kita bisa kasih toleransi, itu sebaiknya kita ajak bersama ya buat dia ajak dia diskusi lagi ya untuk meneguhkan janjinya kemarin itu ya. Tapi sebenarnya sebelum ini semua dilakukan, sebelum kita salaman ya seharusnya dana itu seharusnya dimasukkan ke escrow account ya, account bersama dari awal ya. Memang kalau saya melihatnya apabila sudah dana dimasukkan ke dalam escrow account, itu komitmennya sudah full langsung. Oke. Ya, komitmennya sudah full dan itu bisa dijalankan. Jadi justru dibalik, harusnya dananya dimasukkan dulu sebelum kita berlanjut ke tahap tadi ya, yang buat legalitas tadi ya. Seharusnya itu nggak sulit sih buat dilakukan. Begitu bro ya. Kalau tadi dibilang selanjutnya kita mesti bagaimana, kalau memang sudah terlanjur, artinya kita mesti pastikan dia untuk masuk dan masukkan dana itu kembali, tetapi dengan batas waktu yang sudah dijanjikan. Kalau enggak, ada risikonya apa? Nah, itu yang harusnya tertulis sih, bro ya. Iya, paling tidak itu cukup ngerti ya, dia cukup bisa mengetahui dia komit apa enggak lah ya, paling enggak dari situ. Iya. Mungkin kaitannya sama itu juga, sama sedikit jabarkan bahwa semua perjanjian yang ditulis itu pastikan berbatas waktu dan pastikan ada konsekuensinya. Ya, jadi semua klausul itu, misalkan saya job desk saya adalah A, B, C, job desk partner saya adalah A, B, C. Nah, terus ada klausul lagi, apabila saya tidak bisa memenuhi menjadi job desk ini, maka saya bersedia untuk A, B, C. Jadi harus selalu ada sebab akibatnya. Kalau Anda memenuhi, perjanjian jalan, tetapi kalau perjanjiannya tidak bisa memenuhi, Anda akan mendapatkan konsekuensi seperti itu. Dan pastikan juga semua berbatas waktu. Kebetulan kan kalau kita bentuk perusahaan kita sudah legal ya, ada akte perusahaan, ada surat pendirian perusahaan, itu kan memang secara akte perusahaan itu harus diperbarui terus ya tiap 5 tahun ya. Setiap 5 tahun. Nah, itu memang menjadi kesempatan, menjadi jendela buat kita memperbaiki perjanjian itu atau menyempurnakan perjanjian yang sudah ada sih, sebenarnya seperti itu. Ya, jadi itu memang bisa kita lakukan setiap 5 tahun, bisa juga setiap 6 bulan sekali, 1 tahun, itu tergantung keperluan sih, urgensinya apa. Bisa kita terus perbarui janji dari kerjasama itu sih, bro ya. Ini kalau saya mah bukan belum punya bisnis berpartner ya. Jadi kalau dilihat-lihat Pak Ari, milih partner ini kayaknya mirip mau milih pasangan nih Pak Ari. Saya juga. Jadi harus hati-hati ya Pak Ari ya. Jadi benar-benar deteksi ya, baik karakternya, baik kan gini, kalau kita ambil untuk partner hidup kita kan juga nggak sembarangan. Kalau sembarangan nanti juga berantakan ya. Kalau dilihat mirip-mirip nih, walaupun memang beda tahap-tahapnya ya. Kalau ini saya secara sederhananya,
Pak Ari setuju nggak nih Pak Ari? Ya, saya juga sepikiran dengan Pak Samuel begitu ya. Dengan memilih partner ini sih ibaratnya kita mencari pasangan hidup begitu ya. Jadi, tapi ya apa ya namanya ya? Saya pernah beberapa kali yang mengandalkan feeling gitu Pak ya. Ini gimana ya? Subjektif ya sebetulnya ya Pak ya. Ya kalau feeling itu Pak Ari, menurut saya penting juga karena kita kan harus nyaman ya dengan pasangan kita ya. Ya tadi Pak Samuel bilang kayak milih pasangan hidup, ya, mirip-mirip sih Pak Samuel. Karena mirip-mirip. Hanya bedanya kalau buat bebet ya. hanya saya kasih tahu bedanya. Ada bedanya satu, kalau di bisnis kan bisa anytime putus Pak. Ya, apapun alasannya itu ya, bahkan alasannya bisa sederhana, bisa kompleks, artinya bisa putus dengan cepat gitu ya. Itu ada kesempatan buat itu. Tapi kalau konteksnya feeling, chemistry ya, kalau saya nyebutnya chemistry itu penting juga. Kalau kita nggak bisa nyambung sama komunikasinya, terus kita nggak bisa gayung bersambut dalam berdiskusi, ya itu juga menjadi sesuatu kekurangan juga sih Pak Ari sebenarnya ya. Jadi penting feeling, chemistry itu kita punya adjustment. Saya secara emosional kita bisa bonding sama dia ya. Nah ini juga penting. Tetapi belum tentu teman atau keluarga yang enak diajak ngobrol pada saat diajak bisnis itu belum tentu cocok juga ya. Artinya memang kedua aspek ini harus sama-sama dijalankan sih. Untuk nyampaikan rasa ketidakcocokan ya kembali lagi ya rasa tidak enak ya. Saya pernah ditawarin begitu ya. Ini orangnya secara modal oke, secara attitude oke, tapi kok kayaknya saya nggak nyaman gitu ya. Tapi untuk ngomong untuk nolak itu kayaknya gimana gitu. Kira-kira ada nggak Pak tips gitu? Ya belak-belakan aja kali ya, atau gimana ya? Itu sis Ivana itu yang jago. Gimana Bu Ivana? Ya itulah Pak Ari. Kita tuh sebenarnya harus ngesampingkan sungkannya itu loh. Kadang-kadang kita ngerasa di awal aduh saya nggak enak nih kalau ngomong gini. Padahal kalau kita berlarut-larut itu lebih nggak enak lagi, gitu loh. Jadi sebenarnya kalau kita udah matang nih, udah dipertimbangkan untuk menolak atau menerima pun, kita mendingan bicara apa adanya. Jadi komunikasi itu sangat penting loh dalam berbisnis ya. Klik itu harus sangat penting juga ya, chemistry itu. Kalau kita tiap kali bicara itu nggak bisa nyambung sama orang itu, kayaknya gimana kita bisa berbisnis ya gitu. Harusnya kalau kita bisa klik sama orang, kita nggak ngomong pun orang itu tahu gitu. Jadi kasih kode sedikit juga orang udah bisa ngerti kalau kita udah benar-benar tahap yang kita tuh udah benar-benar klik masing-masing gitu. Jadi kalau menurut saya ya itu satu komunikasi, kedua nggak perlu sungkan, karena ini juga kadang-kadang kita berpartner juga nggak cuma berdua kan. Mungkin bertiga, berempat. Nah mungkin kita nggak enak ke satu orang itu, tapi justru bikin susah yang lain gitu. Jadi intinya dalam bisnis itu kita sih harus terbuka, harus fair, harus berani konfront gitu. Sedangkan orang kita tuh orang timur yang paling nggak bisa biasanya konfrontir, padahal konfrontir itu sesuatu yang baik kalau menurut saya. Saya ada pertanyaan sedikit juga. Ya silakan Pak Samuel. Nomor satu ya, memang kayaknya sederhana yang akhirnya nanti dapat ke chemistry, dapat kecocokan seperti itu kan. Kalau nggak salah itu di poin yang satu tuh kita harus terbuka ya. Terbuka artinya terbuka berarti ada sebuah kejujuran. Keterbukaannya sampai sejauh mana? Karakter itu sangat penting. Jadi penting untuk kita terbuka ya. Kadang-kadang dari sifat-sifat itu kita tuh tahu kita bisa cocok atau enggak. Dan tentang keterbukaan kita sih mungkin bisa ya terbuka gitu. Tapi ada satu hal yang kadang kita sendiri nggak tahu kelemahan kita sendiri. Itu yang sulit. Nah itu yang sebenarnya harus saling menggali sesama partner kalau menurut saya. Jadi kalau misalnya pertama keterbukaan itu artinya kita udah mau benar-benar nggak ada yang disembunyikan gitu. Nggak ada yang disembunyikan tuh apa? Jadi kita percaya nih partner kita. Nah tapi di lain hal lagi kita juga kadang-kadang kita nggak tahu kelemahan kita sampai kita menemui satu masalah. Nah ini tuh mungkin bisa dilihat sama partner kita. Jadi kita tuh harus kalau menurut saya saling terbuka dan berani konfrontir. Itu yang tadi saya ngomong. Kadang-kadang kita harus ungkapin
oh kamu tuh gini-gini nih kelemahannya, kamu nggak nyadar. Nah hal-hal seperti itu emang harus dari awal kita adjust inilah, maksudnya saling maju mundur. Jadi artinya gimana ya, maksud saya ya kadang-kadang kita ngelebih, tapi kadang juga kita harus tolerir ya, gitulah kurang lebih. Tapi sebenarnya intinya kalau kita udah istilahnya 70-80% yakin, kita harus jalan, karena kita nggak mungkin sampai 100% yakin. Dan nanti saat kita berbisnis, kita harus siap-siap untuk kaget. Karena orang yang kita selama ini kenal, yang udah 10 tahun, 20 tahun kenal, oh rupanya seperti ini, gitu. Nah itu kita harus siap juga tuh di situ. Siap-siap kaget dalam berpartner kalau menurut saya. Itu menarik tuh, yang tadi terakhir si Sivana bilang. Siap-siap kaget ya, Pak Sam. Itu saya setuju Bang. Kaget itu di sini, oke. Mungkin orang-orang takut, aduh aku takut milih partner, aku takut gagal. Jadi mata saya, kegagalan itu adalah proses untuk kita naik level. Itu di mata saya. Kalau kita biarkan kegagalan itu lewat begitu aja ya, kita buang waktu, buang tenaga, buang uang juga. Tapi kalau dari kita ambil pelajaran dari kegagalan itu, tentu itu akan membangun saya dan membangun partner saya sih. Saya ambil contoh seperti ini. Saya punya partner itu sebenarnya introvert, Pak. Ya. Saya punya partner satu sebenarnya introvert. Tetapi dalam perjalanan, dia kebentur kanan kiri, terus kita belajar, kita saling dukung. Sampai saat ini, introvert dia bisa mengendalikan introvertnya. Ya, dia berani buat lebih ekspresi, dia berani buat keluar, dan dia berani buat marketing istilahnya seperti itu ya. Jadi dia berani ketemu orang, deal dengan orang, dan lain-lain. Jadi memang kalau kita melihat suatu permasalahan itu, ya apa yang dilihat sama partner saya ini ya, saya ambil contoh, kalau pada saat dia waktu itu dia memutuskan buat tidak mau, ya pasti nggak akan jadi nih hubungannya ya. Tetapi karena yang dipilihnya ada kebalikan, maka itu akhirnya membangun diri dia sendiri dan membangun saya juga. Karena pada saat saya melihat dia berubah, kita juga kan jadi terpacu ya, wah dia bisa berubah dan lebih baik, dan saya juga harusnya bisa lebih upgrade dari saat ini. Nah ini yang keuntungannya dalam berpartner itu, kita bisa saling TikTok gitu ya. Kita TikTok seru gitu loh ya. Kita kayak main bulu tangkis itu ada temennya gitu, seru gitu ya. Ini yang akhirnya sharing partner ya Bro. Iya. Sharing partner. Kalau saya lihat, kalau tinju sendirian kan kalau kita mukul angin capek ya Pak ya. Jadi kalau sparringnya itu wah seru nih ya. Tapi seperti itu. Jadi memang Pak Sam, kita nggak perlu bilang oh karakter saya begini-begini, enggak Pak. Orang pasti akan bisa menilai kita, dan sebenarnya kita juga pasti akan bisa menilai lawan bicara kita. Itu sudah pasti. Tapi kalau memang kita mau menjelaskan bahwa dari awal misalkan, ya kalau paling simpel ya, kalau saya kerjasama saya pengen sungguh-sungguh ya, saya nggak mau ditipu. Ya, saya pasti state itu dari awal biasa. Memang itu hal yang lumrah, umum, mungkin sedikit norak menurut saya statement itu, tapi saya ucapkan, saya mau berpartner sama kamu serius, karena saya serius, dan tolong jangan tipu saya. Itu memang awalan, dan tapi itu saya ucapkan. Nah, kembali lagi, kalau seandainya karakternya nggak cocok, pasti dari awal ngobrol itu udah nggak nyambung Pak sama. Pasti dari awal udah nggak nyambung. Jadi memang kita tuh pasti dalam menentukan suatu langkah buat gabung, pasti ketemunya beberapa kali, makan bareng misalnya gitu ya, kita diskusi bareng, terus kita test case dengan hal-hal kecil biasanya. Ya, tes kecil dengan pada saat makan, dia seperti apa, datangnya on time atau enggak. Itu kan hal-hal kecil yang bisa kita lihat ya dari partner kita ya. Kalau belum apa-apa datangnya telat, ya kita kan langsung minus gitu ya. Terus bagaimana cara dia berdiskusi dengan kita, bagaimana dia memperlakukan kita, bagaimana dia mungkin hal-hal kecil yang bisa kita lakukan juga, bisa juga dengan bagaimana dia memperlakukan kita punya mungkin anak buah kita ya, sekilas kan kita bisa lihat ya, misalkan dalam suatu diskusi itu seperti apa. Jadi memang kita perlulah buat menentukan hal-hal kecil, hal-hal sederhana, tips and trick dalam waktu singkat, kita tuh bisa lihat, wah ini kayaknya enak nih orangnya. Sekedar baru enak dulu ya orangnya ya. Ya baru nanti berlanjut ke step-step yang tadi. Seperti itu, Mas. Ya, luar biasa nih kalau saya lihat nih Bro Yudi, Pak Yudi sama Bu Ivana ketika membangun partner ya, tidak hanya fokusnya duit nih. Kalau dilihat gini, artinya apa? Dia memperhatikan juga partnernya dan juga untuk dirinya, sehingga di dalam bisnis ini selain profit yang akan dicapai, tetapi
juga melihat satu pembangunan diri di dalam sebuah tim. Wah, ini luar biasa. Jadi ada ternyata di memilih partner pun ada satu value yang mereka cari juga ya. Nah, kalau saya ini juga penasaran nih, kalau perusahaan-perusahaan besar nih, yang kelas-kelasnya tinggi gitu, apakah mereka waktu merger atau bekerja sama melakukan hal seperti ini enggak ya? Atau mereka kan hanya lebih cenderung yang penting mas saya untung, udah aja agreement yang paling penting di atas notaris secara hukum. Kira-kira ada bayangan ya kalau untuk perusahaan-perusahaan besar gitu? Saya ke satu belum sampai ke perusahaan besar begitu, cuman kalau menurut saya kita yang di perusahaan-perusahaan kecil aja udah memperhatikan hal-hal seperti ini, apalagi perusahaan besar gitu. Mereka screeningnya pasti jauh lebih ketat dan lebih terstruktur, lebih tersistemize kalau menurut saya sih ya. Ya kayaknya sih begitulah. Karena cita-cita saya nanti bikin perusahaan besar juga pasti akan dasarnya seperti itu. Setuju Pak Samuel, saya melihat suatu perusahaan menjadi besar, pasti ada value yang dibawa oleh perusahaan itu. Yeah. Dan ada budaya kerja yang dibangun oleh perusahaan itu. Jadi saya sih yakin ya bahwa awal mulanya dari pendirinya pasti dari awal sudah memikirkan untuk membangun manusianya. Karena pada saat manusianya terbangun, dirinya juga ikut terbangun. Ya, karena pendiri ini kan posisinya di atas kalau segitiga piramida itu kan dia posisinya di paling atas ya. Pada saat dia membangun timnya yang di bawah, dia juga akan terangkat dengan sendirinya. Jadi memang fokusnya harus kepada resource human capitalnya ya, memang dikembangkan. Kalau human capitalnya happy, kinerja meningkat, artinya benefit buat perusahaan ya. Benefit itu bisa profit, bisa juga timnya bahagia kerjanya, terus otomatis juga kan akan membangun person dari si pendirinya itu sendiri ya, dan itu terbangun. Saya yakin perusahaan-perusahaan besar konteksnya adalah awal pendirian, pasti pionir-pionirnya sudah memikirkan hal itu Pak, itu sudah pasti. Ini Pak Andi dan Pak Yahya, silakan. Saya belum dengar suaranya nih. Ya, mungkin saya mau nanya sedikit aja. Biasanya faktor-faktor utama apa sih ketika Anda berpartner itu yang menentukan, ya udah saya berpartner dengan mereka. Kira-kira faktor utamanya apa aja gitu? Ya, ini mungkin Anda kan sebutkan ciri-cirinya, kemudian hal-hal yang perlu berpartner. Nah, kalau buat Anda sendiri, faktor utama apa yang membuat Anda mau berpartner dengan orang lain? Kalau saya, kenapa memilih berpartner gitu ya? Maksudnya ya? Kenapa saya memilih berpartner? Sebenarnya saya kalau awal mula dulu, sederhana sekali Pak alasannya. Jadi kalau saya itu memandang kalau seandainya saya ada halangan, ada tim yang membackup saya, ada partner yang akan membackup saya. Saya ibaratkan begini ya, saya ambil contoh. Misalkan seorang dokter ya, dokter yang berprofesi praktek, dia setiap hari ya dia akan mendapatkan penghasilan. Tapi kalau seandainya dia tidak praktek, dia tidak akan mendapatkan penghasilan. Ya, kapan dia tidak bisa praktek ya? Mungkin pas dia memutuskan untuk libur, atau mungkin dia sedang kondisi tubuhnya sedang nggak enak, sedang sakit ya, atau dia mesti berhalangan ada keperluan keluarga. Nah di situ penghasilannya terhenti ya. Tapi kalau pada saat saya membangun tim, jadi ini konteksnya agak sedikit melebar ya, partner itu larinya ke tim. Pada saat saya memilih partner, ya ini kita bisa saling mengisi seperti itu. Itu awal mulanya ya Pak ya, awal mulanya itu sesederhana itu. Namun memang pada kenyataannya juga saya ternyata tidak sengaja menentukan target yang cukup tinggi di awalnya. Artinya saya ambil contoh seperti ini. Kalau saya sendirian, saya maksimum bisa pegang berapa proyek sih sebenarnya dalam kontraktor. Anggap aja saya bisa pegang maksimum 3 gitu ya. Nah, pada saat saya mau ekspansi, artinya dalam hal ini mengambil proyek lebih dari 3, saya kan pilihannya saya butuh orang, atau saya butuh hire orang, atau saya butuh partner seperti itu. Nah, ini ada 2 hal yang berbeda. Kalau kita pilih partner, jadi kita akan mendapatkan rekan strategis untuk memikirkan perusahaan ini jalankan secara bersama-sama. Nah, kalau kita memilih hire anak buah, artinya kita akan jadi think tank-nya kurang lebih di awal tuh kita sendirian artinya. Ya, jadi saya memang pada saat itu memang menetapkan target yang cukup tinggi, sehingga memang saya memutuskan untuk nggak ada pilihan lain, harus berpartner seperti itu.
Ya, jadi memang ada beberapa pertimbangan, Pak Yaya, ya bisa macam-macam. Kalau seandainya yang saya mau dagang online misalkan seperti itu ya. Artinya saya mesti numpuk barang, mungkin saya ada opsi mesti numpuk barang, artinya itu ada capital gitu kan. Kalau ternyata capital saya terbatas, saya pasti memutuskan, wah saya lebih baik saya berbagi deh dengan partner saya yang mau invest di saya. Jadi maka yang mau jadi partner saya, silakan investasi atau terlibat, nanti dapat bagiannya kita bagi. Nah, dalam satu periode waktu, perhitungannya kalau kita dengan partner itu di perhitungan saya, dalam satu periode waktu yang sama dibandingkan kita kerjakan sendiri, itu hasilnya akan lebih berlipat sih kalau kita punya partner. Itu perhitungan saya, Pak Yaya. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang pengennya cuma jadi silent partner? Apakah Anda mengakomodasi hal tersebut? Kita tuh dalam berbisnis kan mau berpartner ini kan banyak sekali tujuannya. Salah satunya juga emang capital. Kalau kita tujuannya di situ, kita bisa pakai silent partner. Nah, kalau saya sendiri, saya pribadi ini, saya berbisnis, saya sebagai pengelola, saya dapat majority, terus yang lainnya lebih kecil, tapi selain capital saya sih dapat banyak sekali, jadi saling melengkapi. Melengkapinya bukan dalam hal operasional, karena operasional saya yang pegang, keputusan terakhir itu di saya, tapi saya banyak sekali dapat inputan, hal-hal yang non teknis itu banyak sekali dari mereka. Jadi itu sih pengalaman saya pribadi. Cuman kalau suatu hari saya perlu modal, mungkin saya akan cari silent partner gitu. Kurang lebih sih begitu. Jadi intinya gini lah, kita tuh butuh orang itu pasti ada sesuatunya. Nggak mungkin kita tuh ajak satu orang partner tapi nggak ada fungsinya sama sekali gitu. Jadi kalau misalnya ada beberapa perusahaan nih perlu nama gitu atau apa ya seperti itu kan, kalau zaman dulu banyak tuh. Nah itu yang dipakai silent partner, tapi tetap harus ada manfaatnya dong. Jadi ya seperti itulah, segala sesuatu itu dalam perusahaan itu, dalam berbisnis itu, dalam berpartnership itu kan ada ininya lah, ada maksudnya semua ada yang harus berkontribusi. Saya bisa tambahin sedikit ya, Bro ya. Jadi kalau dari kacamata saya, silent partner itu sah-sah saja sih sebenarnya. Ya, mungkin pertanyaannya itu apakah akan berjalan langgeng? Kalau silent partner, yang saya tahu sih jarang ya yang langgeng ya, yang setahu saya, yang silent partner. Jadi memang itu sebaiknya ada berbatas waktunya tadi ya, ada batas waktunya. Begini, silent partner apabila dia bukan invest ya, tapi dia silent partner, sedangkan yang satu lagi partnernya full gitu ya, maksudnya gitu ya bro ya, full dia kan ya hanya diam aja. Itu sebenarnya tidak ada masalah. Tidak ada masalah sama sekali sepanjang partner yang operationnya itu tidak keberatan. Ya, mungkin ada deal-deal khusus ya di antara mereka berdua sih ya. Saya ambil contoh dengan 2 orang, satu silent partner, satu yang full operation. Nah, itu pasti ada deal-deal khusus dan biasanya itu akhirnya membuat yang operationnya bisa setuju untuk menjalankan itu. Namun kembali lagi, yang paling sehat adalah bagaimana kita bisa melakukannya itu secara bersama-sama. Nah ini, secara bersama-sama ini bisa direpresentkan kehadiran fisik kita, atau bisa direpresentkan, diwakilkan oleh hadirnya perwakilan kita di dalam usaha tersebut sih sebenarnya. Nah sehingga job desk yang sudah kita nyatakan di dalam perjanjian itu bisa terlaksana. Ya kalau memang ujung-ujungnya job desk kita adalah hanya investasinya uang, dan itu disepakati, ya itu silakan. Di pengalaman saya itu biasanya pasti ada revisi sih di belakang hari sih. Biasanya seperti itu ya. Ini kayaknya semakin seru ya perbincangan kita ya. Kayaknya mesti ada segmen khusus. Ya, waktu kita sangat terbatas nih ya. Jadi mungkin dari Pak Yudi dan Bu Ivana ada sedikit kesimpulan ya. Nanti dilanjutkan dengan Pak Yahya, Pak Samuel, dan Pak Andi. Silakan sebelum kita akan ketemu lagi di sesi-sesi selanjutnya. Silakan Pak Yudi dan Bu Ivana. Ya, baik. Saya sangat bersyukur atas kesempatan ini dan saya mau mengencourage ya buat semua pendengar bahwa jangan takut
dan jangan ragu untuk berusaha mencari partner dalam berbisnis. Ya, karena berpartner dalam bisnis khususnya itu belum tentu dan tidak harus selalu bersama sampai akhir. Kenapa? Karena yang terpenting dalam berpartner itu sendiri adalah bagaimana kita bisa saling membangun satu sama lain sehingga kita bisa lebih berkembang pada level bisnis kita berikutnya. Kalau dari saya, ya sebenarnya intinya sih sama aja. Jangan takut berpartnership. Walaupun saya udah beberapa kali gagal, tapi saya akan terus berpartnership kalau bagi saya. Dan kalau kita sudah bisa bersinergi, itu tuh 1 tambah 1 nggak jadi 2 gitu. Dan malahan bisa jadi 100, bisa jadi 1000. Kita tuh bisa lebih berbuah gitu. Jadi intinya yang penting kita berhati-hati dalam mencari partner, tapi itu bukan berarti kita harus berkecil hati dalam berpartnership. Ya mungkin kalau dari saya, ya kadang-kadang yang saya dapatkan ya partnership itu perlu, karena melalui partnership kita bisa menjadi satu perusahaan yang bertumbuh dan keduanya menjadi semakin saling melengkapi, dan pada akhirnya tentunya market share-nya mungkin diharapkan meningkat dan perusahaan itu akan menjadi lebih besar dan lebih solid dengan adanya partner kita. Itu yang saya dapat sih. Kalau saya lihat dari urutan-urutan tadi ya, itu ada beberapa hal yang cukup bagus. Jadi kadang-kadang orang bisa sehati di dalam modal kecil. Ya, oke lah, bareng-bareng silahkan. Nggak ada iri hati atau apa. Nah biasanya yang bahaya itu kalau tidak ada agreement di atas notaris ketika perusahaan itu berkembang. Ya, yang satu kerjanya lebih banyak, yang satu ini, nah makanya perlu ada yang tadi dijelaskan, reevaluasi. Namun hal-hal itu menjadi satu proses untuk kita berpartner. Baiklah, sebagai seorang yang selalu menasihatkan dalam firman Tuhan nih, berdua lebih baik daripada seorang diri. Dan kerukunan itu tetap harus dibina di dalam partner supaya perusahaan ini tidak hanya mendapatkan untung, tetapi mendapatkan sebuah kebahagiaan yang berguna bagi hidup saat ini juga untuk hidup yang akan datang. Oke, thank you. Kalau untuk saya, key takeaways-nya adalah kita harus jelas dulu semua dari awal, kita harus rumuskan semuanya dari awal, supaya semuanya jelas, dan ketika di tengah jalan kita ketemu ada batu sandungan, ya improvise, adapt, and overcome ya. Kita harus berimprovisasi, harus beradaptasi untuk melewati tantangan itu. Mungkin caranya dari step tadi adalah dengan merevaluasi komitmen tersebut. Ini sangat luar biasa dan sangat memberkati ya, mencerahkan sobat-sobat Maestro untuk kita tidak takut ya di dalam mencari partner bisnis. Sekali lagi terima kasih ya secara khususnya untuk Pak Yudi dan Ibu Ivana yang sudah menginspirasi kita hari ini, juga Pak Samuel, Pak Yahya dan juga Pak Andi yang juga selalu setia menemani Sobat Maestro di Pelangi Kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Ari. Terima kasih. Ya, terima kasih. Iya, Sobat Maestro, semoga perbincangan hari ini bisa memberikan satu inspirasi buat Anda untuk bisa menjadi benar, menjadi besar, dan menjadi berkat. Baik dari Geraha Maestro, Jalan Kaca Piring 12 Bandung, saya dan juga rekan-rekan dari Kingdom Business Community Bandung mengundurkan diri, tetap jaga protokoler kesehatan dan Tuhan memberkati. Praise God from home.